Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan. Saya Marsono di sini akan melanjutkan bahasan kita mengenai PPh pasal 21. Tadi di video sebelumnya sudah bicara tentang pemotong PPh pasal 21. Kita sekarang temanya tentang penerima penghasilan PPh pasal 21. Nah, ada banyak sekali jenis dari penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Nah, di sini ada pegawai, pensiunan, bukan pegawai, komisaris dan sebagainya, serta peserta kegiatan. Di RPS kita yang tidak kita bahas adalah yang komisaris, kemudian pensiunan juga tidak kita bahas, kemudian pegawai tetap dua-duanya dibahas ya. Nah, nanti kita akan belajar penghitungannya, tapi sebelum itu kita harus pastikan dulu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 itu klaster ini maknanya apa. Nanti perhitungannya belakangan ya. Baik, kita lihat satu persatu definisinya. Definisi dari para penerima penghasilan tersebut diambil dari Per 16 tahun 2016. Kalian bisa akses sendiri Per tersebut, cari internet ya. Oke. Pertama itu adalah definisi pegawai. Ya, apa itu pegawai? Kita lihat, pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja. Jadi dia bekerja, kemudian bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, berdasarkan penyelesaian pekerjaan, atau berdasarkan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Termasuk juga orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Jabatan negeri ya, terkait dengan aparatur sipil negara ya. Nah, definisi pegawai itu kalau mau diringkas dengan bahasa yang sederhana, pokoknya dia bekerja kepada, ada orang pribadi bekerja kepada pemberi kerja ya, karena bisa karena menjadi pegawai tetap, bisa menjadi pegawai tidak tetap, pokoknya dia itu menjadi bawahan dari si pemberi kerja. Jadi dia orang yang menjadi bawahan, atau kalau mau ya menjadi pekerjanya dari si pemberi kerja. Seperti itu ya. Ada dua jenis, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, atau pegawai tenaga kerja lepas, TKL atau PTT ya. PTKL, pegawai TKL ya, tenaga kerja lepas. Kalau PTKL, perguruan tinggi kementerian lembaga, bukan itu ya. Nah, baik. Apa itu pegawai tetap? Ini definisinya ada di sini ya. Saya bacakan, yaitu pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi jumlah yang dia terima itu cenderung sama, cenderung itu tidak harus sama lah ya. Jadi dia akan terima jumlah tersebut secara teratur. Kemudian termasuk juga anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi karakteristiknya pertama adalah menerima jumlah tertentu secara teratur. Contohnya saya terima gaji atau tunjangan, itu tiap bulan itu cenderung sama ya, naik turun itu kalau misalkan izin yang kemudian dipotong tunjangannya, tapi secara umum base-nya itu sama tiap bulan. Itu karakteristik dari pegawai tetap. Nah, ini memang disebut di sini adalah termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Tapi tidak semua anggota Dewan Komisaris atau Pengawas itu menjadi pegawai. Nah, nanti kita bahas. Ada yang bukan menjadi pegawai. Sementara kita hilangkan dulu pegawai tetap. Kita hilangkan dulu si Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dari karakteristik pegawai tetap ya. Kita buang dulu ya, karena kita bicara biasanya anggota Dewan Komisaris tidak mendapatkan pembayaran yang rutin dalam jumlah tertentu secara teratur. Dalam hal ini tidak gitu ya. Jadi kita pinggirkan dulu. Nah, ingat yang perlu dipahami adalah ini bekerja berdasarkan kontrak dalam satu jangka waktu tertentu. Artinya
kalau ada pegawai baru di sebuah perusahaan, disebutkan kamu pegawai kontrak ya 2 tahun gitu ya. Habis itu baru nanti ada kemungkinan menjadi pegawai tetap. Nah, istilah-istilah di dunia usaha atau keseharian bisa berbeda dengan istilah di ketentuan perpajakan. Itu yang harus diwaspadai. Kalau dalam dunia usaha kita mengatakan kamu itu adalah pegawai kontrak. Oke, pegawai kontrak karena dia belum punya hak-hak sebagai pegawai tetap menurut aturan ketenagakerjaan. Tapi dalam aturan pajak, kontrak 2 tahun itu sudah masuk sebagai pegawai tetap. Gitu ya. Kenapa? Karakternya sama sudah. Dia menerima jumlah tertentu secara teratur berdasarkan suatu kontrak, suatu jangka waktu. Jadi berdasarkan jangka waktu tertentu. Berarti itu sudah menjadi pegawai tetap dalam kategori perpajakan. Jadi ketika kita bicara pajak, lihat definisi pajak. Ketika bicara dalam bahasa bisnis, pakai bahasa bisnis. Ya. Kalau ngitung pajak ya pakai ini. Kemudian pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Jadi dia dibayar kalau bekerja saja. Kalau PNS itu cuti kadang-kadang gaji masih dapat gitu ya, masih dapat. Jadi tidak termasuk di sini. Itulah bedanya tetap dan tidak tetap. Nah, kembali ke tidak tetap. Jadi menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Bisa berdasarkan jumlah hari, bisa berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaannya atau penyelesaiannya. Jadi bisa harian, bisa outputnya, misalkan dia bisa membungkus berapa bungkusan gitu ya, atau yang sejenisnya. Tapi dia dibayar hanya jika dia bekerja, maka dia masuk kategori pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Oke. Nah, kemudian ada definisi bukan pegawai. Dari mana nih? Lihat. Nah, ini pegawai tidak tetap. Kemudian bukan pegawai. Berarti kita bicara yang ini, bukan pegawai. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bukan pegawai. Apa itu bukan pegawai? Adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan selain pegawai tidak tetap. Jelas pasti ya. Jadi artinya ya bukan pegawai gitu. Tapi yang apa? Karakteristiknya adalah yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Lihat nuansanya di sini, nuansanya. Kalau di pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau pegawai, ya, pegawai itu dia adalah ringkasnya adalah bawahan dari si pemberi kerja. Saya adalah bawahan dari Menteri Keuangan. Ya, pegawai PT IGZ adalah pegawai dari direktur atau manajemen PT IGZ, seperti itu. Jadi bawahan, ada hubungan atasan bawahan. Tetapi kalau bukan pegawai, ya itu memang dibayar si bukan pegawai itu oleh si yang memberikan penghasilan, tetapi kedudukan mereka setara. Yaitu misalkan sebuah perusahaan sedang memerlukan desain iklan yang bagus, maka ada seorang desainer iklan membuatkan sebuah desain iklan yang menarik, misalkan seperti itu. Nah, apakah si konsultan pembuatan iklan ini merupakan bawahan dari perusahaan tersebut? Tidak, dia itu orang profesional. Jadi memang dia bekerja berdasarkan perintah atau permintaan. Dan di sini sebenarnya ada unsur kesetaraan. Jadi bukan merupakan bawahan. Seperti itu. Ya, contohnya bukan pegawai itu ya konsultan, ada artis, kemudian seniman, musisi, konsultan tadi ya sudah ya. Itu contoh dari bukan pegawai. Sekali lagi, bukan pegawai itu kedudukannya setara antara yang memberikan penghasilan dengan yang menerima penghasilan. Ada definisi berikutnya adalah peserta kegiatan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam satu kegiatan tertentu, termasuk rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan olahraga dan seterusnya, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Ya.
Nah, ini ada klausa menerima atau memperoleh. Kalian harusnya sudah paham. Menerima berarti terkait dengan cash basis, memperoleh berarti accrual basis gitu ya. Nah, berarti peserta kegiatan itu dia ikut di sebuah kegiatan, dan karena ikut di sebuah kegiatan tersebut dia kemudian mendapatkan imbalan. Contohnya dia hadir sebuah rapat gitu ya, kemudian mendapatkan imbalan ya. Kemudian ikut lomba, kemudian dia menjadi pemenang, dia akan mendapatkan imbalan. Itulah peserta kegiatan. Jadi kata kunci dari PPh pasal 21 adalah kita harus bisa menentukan. Kalau sudah menentukan pemotongnya, siapa pemotong PPh pasal 21, orang tersebut pemotong atau bukan, atau badan tersebut pemotong atau bukan, berikutnya adalah yang dipotong itu masuk klaster yang mana? Apakah pegawai, bukan pegawai, bahkan ada mantan pegawai gitu ya. Yang ini tidak kita bahas. Kemudian ada peserta kegiatan atau yang lain. Nah, ini kita tidak bahas juga. Kita akan bahas, nah ini nanti ya. Jadi pegawai atau bukan pegawai, ataukah peserta kegiatan, atau yang ini gitu. Atau kita lihat di sini. Nah, oke. Jadi sekali lagi saya ulang, kunci dari PPh pasal 21 ketika kita sudah mengetahui pemotongnya siapa, ada objeknya berupa penghasilan, lalu yang menerima penghasilan itu masuk klaster yang mana? Apakah ini? Begitu. Itu harus dikuasai. Maka pemahaman apa itu pegawai, apa itu bukan pegawai, apa itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, kemudian peserta kegiatan itu menjadi wajib untuk dikuasai dengan baik. Mari kita lihat terutama contoh dari ini peserta kegiatan. Peserta kegiatan itu ternyata tadi ada peserta perlombaan, peserta rapat, anggota atau kepanitiaan, peserta pendidikan, peserta kegiatan lainnya. Tadi sudah dicontohkan ya, orang ikut lomba, orang ikut rapat dan sebagainya. Nah, yang harus diperhatikan ini tulisannya adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau 26. 21 itu kalau penerima penghasilannya adalah subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Kalau PPh 26 ini luar negeri. Jadi di sini ya. Oke, dipotong PPh pasal 21 jika subjek pajak dalam negeri, dipotong PPh pasal 26 jika luar negeri. Itu kuncinya. Selanjutnya, mari kita lihat. Oke. Sudah bicara pemotong, kemudian penerima penghasilan, lalu penghasilan apakah yang dipotong PPh pasal 21 atau 26? Mari kita lihat. Jadi ada penghasilan pertama, penghasilan pegawai baik tetap, baik teratur maupun tidak teratur. Teratur itu ya, dan tidak teratur berbeda. Yang tidak teratur tidak termasuk yang kita bahas ya. Bisa belajar sendiri kalau tertarik dengan itu. Kemudian penerima pensiun, oke, ini jika penghasilan penerima pensiun, ini pensiunan tidak kita bahas, tapi intinya kalau ada pensiunan menerima penghasilan bulanan, maka itu dipotong PPh pasal 21. Oke, kemudian berikutnya uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. Ini bedanya apa dengan yang atas? Kalau yang atas penerima pensiun itu yang tiap bulan terima. Kalau yang bawahnya itu biasanya yang lebih besar, yang biasanya dibayarkan sekaligus. Ya, tidak per bulan ya. Jadi misalkan langsung jebret 600 juta atau 1 miliar gitu ya misalkan. Berikutnya adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Oke, jadi ketika ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas mendapatkan pembayaran dari pemberi kerja, maka dipotong PPh pasal 21. Imbalan kepada bukan pegawai. Oke, misalkan ada konsultan menerima pembayaran atas jasa yang diberikan, maka dipotong PPh pasal 21. Imbalan kepada peserta kegiatan, artinya ada peserta kegiatan yang mendapatkan imbalan, misalkan hadiah lomba, karena memenangkan lomba, memenangkan kompetisi, itu dipotong PPh pasal 21. Imbalan kepada dewan komisaris atau pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama, ini juga dipotong PPh pasal 21, tetapi tidak dalam cakupan pembahasan kita. Imbalan kepada mantan pegawai, ya ini juga dipotong, tidak kita bahas juga.
Penarikan dana pensiun oleh pegawai juga dipotong PPh pasal 21. Nah, termasuk ada yang ini perlu kita lihat, termasuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh. Oke, sebelum masuk ke bawah-bawah sini, apa itu natura dan kenikmatan? Natura itu adalah pemberian dari pemberi kerja yang wujudnya barang. Kalau kenikmatan ini berupa fasilitas. Kedua-duanya ini adalah bukan uang, bukan cash ya, bukan uang. Nah, bukan benefit in cash ya, jadi bukan uang. Wujudnya barang atau fasilitas atau kemudahan. Itulah yang disebut natura atau kenikmatan. Nah, defaultnya itu standarnya kalau ada perusahaan atau pemberi kerja memberikan yang bukan uang kepada karyawannya atau penerima penghasilan dalam perusahaannya, itu bukan merupakan objek pajak. Jadi kalau ada karyawan menerima barang atau fasilitas, maka itu bukan objek pajak bagi yang menerima, sehingga pemberi kerja tidak memotong PPh pasal 21. Itu defaultnya seperti itu. Tetapi kemudian ada penjelasan. Tetapi kalau yang memberikan tadi itu termasuk golongan ini. 1. Pemberi naturanya atau kenikmatan adalah wajib pajak yang dikenakan PPh final. Oke, ternyata yang memberikan natura atau kenikmatan itu adalah perusahaan yang dikenakan PPh final. Contohnya, nah kalian belum belajar PPh final ya. Oke, contohnya saya sebutkan perusahaan konstruksi. Contoh dari perusahaan yang dikenakan PPh final. Maka kalau perusahaan konstruksi memberikan natura atau kenikmatan kepada pegawainya, bagi pegawainya itu bukan objek pajak, sehingga tidak dipotong PPh pasal 21. Seperti itu maksudnya. Ya. Yang kedua, jika yang memberikan adalah WP yang penghasilannya dihitung menggunakan norma penghitungan khusus, pasal 15. Ini juga kalian belum belajar dan mungkin pasal 15 tidak sempat kita pelajari di RP, tidak masuk dalam cakupan RPS. Pasal 15 contohnya itu perusahaan pelayaran gitu ya. Maka kalau perusahaan tersebut memberikan natura kepada karyawannya, menjadi dipotong PPh pasal 21. Oke ya. Maaf kalau tadi ada ucapan-ucapan yang kurang pas, saya ulang, saya tegaskan bahwa jika ada natura yang diberikan kepada karyawan dari pemberi kerja, defaultnya adalah bukan objek pajak sehingga tidak dipotong. Tetapi ketika yang memberikan adalah perusahaan yang final dan perusahaan yang menggunakan norma penghitungan khusus, ya, itu menjadi objek pajak sehingga dipotong PPh pasal 21. Gitu ya. Nah, contohnya tadi adalah saya berikan contoh dari natura sama kenikmatan. Natura wujudnya barang. Contohnya kalau perusahaan memberikan baju batik misalkan untuk seragam hari Selasa, atau memberikan sepatu olahraga. Nah, itu juga contoh barang. Fasilitas misalkan pinjaman laptop untuk ngajar misalkan, itu fasilitas. Pinjaman mobil dinas tanpa membayar, jadi artinya diberikan mobil dinas, saya pinjemin ya, kamu gunakan untuk kepentingan kantor. Nah, itu namanya fasilitas atau kenikmatan. Itu semua, sekali lagi saya ulang, kalau diberikan dari subjek pajak yang bukan yang final, maka menjadi objek pajak bagi yang menerima. Tetapi jika yang memberikan natura atau kenikmatan tadi adalah yang final dan yang kena norma penghitungan khusus, maka menjadi objek pajak bagi yang menerima. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana jika ternyata penghasilan yang seharusnya menjadi objek PPh pasal 21 atau 26 itu diberikan dengan kondisi yang tertentu, kayak misalkan ternyata bukan, kalau uang rupiah jelas, kalau yang menerima diberikan dalam bentuk uang rupiah ya jelas lah. Kalau misalnya saya menerima gaji
300 juta per bulan, maka ya sudah dipotong dengan nilai tersebut. 300 juta dipotong dengan ada aturan penghitungannya sekian persen dan seterusnya ya. Tetapi kalau saya diberikan dengan penghasilan pakai uang asing, maka dikurskan dulu, dikonversi dulu ke rupiah berdasarkan kurs Kementerian Keuangan. Kurs Menteri Keuangan itu ditetapkan secara mingguan. Jadi dia berbeda dengan kurs BI, tidak menggunakan kurs tengah BI, tetapi menggunakan kurs Menteri Keuangan. Ini ditetapkan secara mingguan. Kemudian kalau penghasilan tersebut berupa natura atau kenikmatan, misalkan dikasihnya apa tadi itu seragam batik gitu ya, seragam batik, maka itu dicek berapa harga pasar dari seragam batik tersebut, kemudian itulah nilainya itu yang menjadi dasar penghitungan. Selanjutnya, ini adalah penghasilan yang tidak masuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Jadi kalau ada orang pribadi menerima jenis penghasilan ini, dia tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Nah, ini kalau ada, biasanya kalau kayak gini berarti ada perusahaan asuransi yang memberikan klaim, memberikan atas klaim dari pemegang asuransi, kemudian dia berikan manfaat asuransi. Maka penerima manfaat tersebut berarti orang yang sakit, orang yang celaka, orang yang ahli waris dari yang meninggal, dan seterusnya itu tidak dipotong PPh pasal 21. Ini filosofinya ya, ini kan ada orang kondisi khusus, ada orang yang sedang kesusahan gitu ya, atau ada orang yang sedang berduka, maka itu tidak dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, ini yang tadi saya sampaikan, natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Jadi natura itu barang, kenikmatan itu berupa fasilitas atau kemudahan. Contohnya tadi, saya misalkan mendapatkan seragam batik dari PKN STAN, itu bukan objek pajak, maka STAN atau bendahara PKN STAN tidak memotong PPh pasal 21 atas pemberian seragam. Saya diberikan pinjaman laptop dari PKN STAN, itu kalau dinilai mungkin dinilai per bulannya sekian gitu ya, kalau nyewa di luar itu juga tidak dipotong PPh pasal 21 oleh PKN STAN karena bukan objek pajak. Yaitu kenapa yang memberikan adalah pemerintah atau wajib pajak. Tetapi tadi ada aturan khusus. Jika kalian bekerja di perusahaan konstruksi, berarti kalian bekerja di perusahaan yang dikenakan PPh final, maka kalian ketika menerima tadi yang natura atau kenikmatan, kalian akan dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya, iuran pensiun atau iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, iuran THT, JHT yang dibayar pemberi kerja. Maksudnya begini, ada dua sebenarnya ini ya. Oke, iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Artinya bagi dana pensiun, perusahaan dana pensiun ketika dia menerima iuran pensiun itu bukan objek pajak. Artinya tidak dipotong pajak oleh kita yang berikan, kita yang ikut bayar iuran gitu. Yang kedua, kenapa seperti itu? Ya kasihan lah, ini kan orang-orang mau pensiun dia bayar iuran gitu ya, atau orang yang berpikir untuk masa depannya ketika pensiun dia membayar iuran kepada dana pensiun agar diolah oleh dana pensiun, di-manage dananya supaya menghasilkan, supaya masa depannya nanti dananya lebih besar dan sebagainya, maka ada rasa manusiawi di situ, itu menjadi tidak dipotong PPh pasal 21, tidak menjadi objek pemotongan. Kemudian iuran THT atau JHT yang dibayar pemberi kerja. Nah, berarti ketika ada pemberi kerja itu dia berpikir kayak gini, ini karyawan saya kan kasihan nih, nanti nih suatu saat mau pensiun, ya udahlah daripada pensiunnya kecil, maka saya
berikan tunjangan saya ikutkan ke program hari tua dan dibayarkan oleh si perusahaan, biar nanti karyawannya itu nanti pas tua nanti, ini bahasanya bahasa lugas, pas tua nanti dia akan mendapatkan manfaat dari iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, berarti sebenarnya kalau definisi penghasilan, kalian sudah belajar definisi penghasilan atau belum? Penghasilan kan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, diterima atau wajib pajak. Nah, sebenarnya kalau kita dibayarin iuran oleh pemberi kerja kita, oleh tempat kerja kita, nanti kalau saya bayarin ini loh, wahai Marsono, nanti kalau kamu tua, kamu akan mendapatkan manfaat dari uang yang saya bayarkan ke perusahaan dana pensiun ini, misalkan kayak gitu. Itu kan sebenarnya saya terima penghasilan sebenarnya, gitu, sebenarnya terima penghasilan karena saya punya hak nanti di hari tua tanpa kita harus ikut iuran karena dibayarin, gitu. Nah, tetapi itu ketika kita dibayarin oleh si pemberi kerja, dibayarin iurannya ke dana pensiun atau ke perusahaan yang mengelola dana hari tua, itu tidak dianggap menjadi penghasilan buat kita. Kenapa? Karena nantinya ketika kita nerima tunjangan hari tua, kita akan dipotong PPh pasal 21. Maka ketika kita dibayarin sekarang tidak kena dulu, kenanya nanti biar nggak kena 2 kali. Seperti itu ya. Nanti kita bahas di belakang ya. Kalau masih belum paham, tidak apa-apa, ditelan aja dulu. Berikutnya, zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Ya, jadi kalau ada orang menerima zakat, misalkan lembaga yang terkenal, yang tanpa proses apa-apa, tapi yang biasa kita kenal, itu adalah Basnas, lembaga amil zakat, yang lain-lain di daftar adalah NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Kalau mereka membayarkan zakat, membagikan zakat kepada, kalau zakat itu ada penerima khusus ya, ada fakir, miskin dan sebagainya. Nah, zakat itu dibayarkan utuh, tidak perlu dipotong PPh pasal 21. Kenapa? Ya nggak pantas kalau kena ya, karena yang menerima itu adalah orang-orang yang biasanya memang dalam kategori yang tidak mampu. Jadi itu sisi manusiawinya ya. Beasiswa memang di Undang-Undang PPh dikatakan sebagai bukan objek pajak. Maka ketika ada perusahaan atau negara memberikan beasiswa kepada karyawannya atau pegawainya, itu tidak dipotong PPh pasal 21. Mari kita lihat. Nah, ini memerlukan pemahaman, pelan-pelan kalian pahami. Saya akan pandu ya, nanti bisa setelah didiskusikan ya kalau memang belum paham. Pertama gini, ini kita mau mengklaster tentang premi asuransi dan iuran pensiun menjadi penghasilan atau menjadi tidak menjadi penghasilan. Kita lihat ya. Ada JKK, JKM, JPK yang dibayar perusahaan. JKK itu adalah jaminan kecelakaan kerja, ada di bawah ini. JKM jaminan kematian, JPK jaminan pelayanan kesehatan, JHT jaminan hari tua. Mari kita baca. Jadi yang pertama ini adalah ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pelayanan kesehatan yang dibayar perusahaan. Ini artinya kayak gini. Ada pemberi kerja ngomong ke karyawannya, wahai karyawanku, kamu adalah aset kami yang luar biasa. SDM adalah aset kami. Maka kamu tidak boleh sengsara, kamu tidak boleh sakit, kamu tidak boleh menderita. Berdasarkan pemahaman saya, ini perusahaan bilang ini, kamu perlu saya ikutkan ke asuransi. Tenang saja, saya yang bayarin. Ini adalah bentuk dukungan saya kepada SDM saya. Itu pemberi kerja bilang kayak gitu, ngomong melalui HRD-nya gitu ya. Nah, kemudian perusahaan mewujudkan dengan, ya sudah, ini setiap bulan kita bayar premi asuransi untuk karyawan kita ya, gitu. Pakai uangnya siapa? Uangnya perusahaan. Seperti itu. Jadi yang bayarin perusahaan atau pemberi kerja. Nah, sekarang bagi karyawan kita lihat. Apakah bagi karyawan tadi dibayarin itu adalah penghasilan buat karyawan? Kalau per definisi
per definisi di Undang-Undang PPH, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Sebenarnya masuk ke penghasilan kan, walaupun dia nggak terima. Sekarang kan nggak terima tuh, wong dibayarinya langsung ke perusahaan asuransi kan, gitu ya. Maka karyawan tidak menerima cash, tetapi dia akan menerima manfaatnya nanti ketika dia misalkan celaka ya, ketika dia sakit, dia meninggal dan sebagainya, dia akan menerima, dia atau ahli warisnya akan menerima manfaat. Jadi sebenarnya dia menerima penghasilan. Maka ketika dia dibayarin, bagi karyawan itu adalah sebuah penghasilan. Seperti itu, penghasilan. Jadi meskipun uangnya mengalirnya ke asuransi, tidak mengalir langsung ke karyawan, tetapi masuk sebagai penghasilan. Ya, jadi setiap bulan dibayarkan ke perusahaan asuransi, tapi dicatat juga bahwa ini menjadi penghasilan karyawan. Kenapa sekarang menjadi penghasilan? Satu lagi, karena nanti ketika perusahaan asuransi membayarkan kepada karyawan, itu menjadi bukan objek pajak. Jadi misalkan nanti karyawan tersebut lengannya sakit sehingga perlu dioperasi, maka dia mengklaim asuransi, perusahaan asuransi memberikan penggantian dan sebagainya. Itu bagi karyawan penggantian itu bukan objek pajak. Klaim asuransi itu bukan objek pajak, asuransi kesehatan tadi atau asuransi kecelakaan itu bukan objek pajak. Jadi nanti nggak kena pajak, maka sekaranglah masuk menjadi penghasilan yang merupakan objek pajak. Masuknya gimana? Masuk ke digabung dalam penghasilan bruto gaji. Jadi kalau di slip gajinya karyawan, pertama ada gaji misalkan, kemudian ditambah premi, itu tulisannya ngarang ya, nggak jelas, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja gitu. Jadi menjadi komponen penghasilan. Itu ya yang satu. Yang kedua itu JKK, JKM, JPK, artinya yang dibayar karyawan sendiri. Nah, artinya ini karyawan tadi sebenarnya mungkin sudah dibayarin oleh perusahaan, tapi dia pikir, saya kurang, masa kalau saya sakit cuma dapat 5 juta, saya pengen dapat 10 juta, maka dia nambah sendiri preminya. Boleh seperti itu. Maka ini namanya premi asuransi yang dibayar karyawan. Caranya bagaimana? Caranya kayak gini, ngomong ke perusahaan. Baik perusahaan yang saya hormati, terima kasih Anda telah menganggap saya sebagai sumber daya manusia, aset yang penting, bukan cuma faktor produksi, tetapi adalah aset yang penting, dan telah membayarkan premi asuransi kepada perusahaan asuransi. Tapi mohon maaf, saya tidak puas atau kurang, maka tolong dong dari gaji saya potongin ya, tambahkan sebagai tambahan premi. Itu berarti kemudian pemberi kerja, oke, dari penghasilanmu saya potong untuk saya jadikan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Itu namanya premi asuransi dibayar oleh karyawan, tapi melalui pemberi kerja. Nah, karena melalui pemberi kerja, maka dari penghasilannya dia itu akan dikurangi. Kan tadi dibilang ya, perusahaan tolong ambil dari gaji saya ya, gitu. Maka akan berkurang penghasilannya, dipotong kan untuk sebagai premi. Nah, tetapi dalam penghitungan PPh pasal 21, pengurangan tadi tidak boleh menjadi pengurang. Oh kan, bingung apa enggak? Jadi realnya penghasilan si karyawan tadi dikurangi. Kenapa? Buat bayar premi asuransi kan. Tetapi dalam penghitungan PPh pasal 21 itu tidak boleh menjadi pengurang. Kenapa? Logikanya kayak gini. Nanti penjelasannya ada di paragraf ini sebenarnya ya. Nah, saya akan menjelaskan tanpa melihat ini. Jadi kalian baca sendiri nanti ya. Jadi kenapa tidak boleh menjadi pengurang? Karena kalau menjadi pengurang itu berarti kan ibaratnya dia menjadi tidak kena pajak gitu kan. Menjadi pengurang gitu kan, berarti kan mengurangi pajak, mengurangi jumlah pajaknya dia. PPh 21 kecil. Padahal nanti pas menerima klaim asuransi ketika dia sakit, menerima klaim asuransi ketika sakit dan sebagainya, itu bukan objek pajak, nanti nggak kena pajak.
Kalau nanti nggak kena pajak, masa sekarang juga nggak kena pajak, mengurangi pajak? Nah, ada suatu aturan dalam dunia perpajakan itu, penghasilan itu pasti kena pajak ya. Kalau nggak sekarang ya nanti gitu lah. Jangan sampai nggak dua-duanya nggak kena pajak. Nah ini tadi, kalau kita bayar ikut asuransi, bayar premi asuransi, nanti ketika misalkan asuransi kesehatan, ketika nanti sakit beneran, maka perusahaan asuransi memberikan klaim asuransi itu bukan objek pajak. Jadi nanti nggak kena pajak. Kalau nanti nggak kena pajak, sekarangnya kena pajak. Wujud kena pajaknya adalah dengan tidak menjadi pengurang penghasilan. Itu yang kedua ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ketiga, iuran JHT atau iuran pensiun yang dibayar oleh perusahaan. Jadi ini kalau yang dua di atas bicara premi asuransi, yang ketiga ini perusahaan berpikir ini perusahaan karyawan saya kan lama-lama akan tua, gitu, akan pensiun. Kalau pensiun penghasilannya sedikit, kita ikutkan aja yuk ke perusahaan pensiun agar nanti ketika pensiun atau sudah tua dia juga mendapatkan penghasilan yang besar, gitu. Kurang lebih seperti itu. Maka perusahaan yang baik ngomong, ya sudah wahai karyawanku, kamu adalah aset saya yang penting, kamu saya ikutkan ke perusahaan dana pensiun, saya bayarin. Jadi saya bayarin, kamu nggak perlu membayar, saya bayarin. Nah, apakah pembayaran tersebut menjadi penghasilan? Nah, tadi kan definisi penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Seharusnya nambah ya, nambah karena nanti akan menerima penghasilan, tetapi pembayaran perusahaan kepada perusahaan dana pensiun tidak menjadi penambah penghasilan bruto karyawan untuk kepentingan PPh pasal 21. Kenapa? Karena nanti ketika dia tua beneran atau pensiun beneran, dia akan nerima uang pensiunnya itu dipotong PPh 21. Kalau nanti dipotong PPh pasal 21, maka sekarang tidak kena pajak dong, biar nggak kena dua kali. Gitu ya, intinya kena pajak sekali saja, sekarang atau nanti. Gitu. Kalau perusahaan membayarkan iuran pensiun karyawannya kepada perusahaan dana pensiun atau iuran JHT, jaminan hari tua, kepada perusahaan yang terkait dengan itu, pensiun sama hari tua kita kelompokkan bareng saja lah ya. Nah, maka pembayaran dari pemberi kerja tadi bukan menjadi penghasilan karyawan. Kenapa? Karena nanti ketika dia menerima uang pensiun atau menerima jaminan uang hari tua, nanti ketika tua atau pensiun, penghasilan tersebut akan kena pajak. Kena pajak nanti, maka sekarang tidak kena pajak. Itu prinsipnya. Terakhir, mudah-mudahan masih kuat kalian. Iuran JHT atau iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan. Jadi tadi si karyawannya bilang kayak gini, terima kasih wahai perusahaanku, kamu sangat peduli dengan masa tuaku, tapi saya pingin pas tua saya nerimanya lebih tinggi, maka Anda membayarkan iuran JHT atau pensiun sekian, saya minta tolong tambahin dong, ambil saja dari gaji saya untuk menambahkan. Jadi artinya pensiun dibayar oleh karyawan itu maksudnya diambil dari penghasilan karyawan, kemudian dipotong oleh pemberi kerja. Ya udah, kalau kayak gini perusahaan bilang, oke, kalau kayak gitu dari gajimu saya ambil sedikit ya, sesuai dengan keinginanmu untuk menambah sebagai iuran pensiun. Nah, secara teknis gajinya karyawan atau penghasilan karyawan menjadi berkurang, ya kan? Karena dipotong tadi buat nambah pembayaran iuran pensiun. Apakah pengurangan tersebut boleh menjadi pengurang? Kalau teknisnya memang berkurang, apa boleh juga menjadi pengurang dalam penghitungan PPh? Jawabannya adalah, lihat yang atas. Nah, yang ini, yang nomor 2. Kalau nomor 2, uangnya dikurangi untuk bayar premi asuransi, tetapi tidak boleh menjadi pengurang. Tapi kalau yang di bawah ini, uangnya dikurangi untuk bayar iuran pensiun, kali ini boleh menjadi pengurang. Nah, itu bedanya. Kenapa boleh? Karena
Karena nanti ketika uang pensiun diterimakan artinya ya nanti benar-benar pensiun atau di benar-benar tua, dia akan menerima uang pensiun atau uang jaminan hari tua, itu akan kena PPh 21. Nanti kena pajak. Maka sekarang tidak kena pajak. Tidak kena pajaknya dalam wujud apa? Tidak kena pajaknya dari wujud bahwa pembayaran tersebut menjadi pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21 saat sekarang. Menjadi pengurang, ya, minus. Tuh. Pengurang dalam penghitungan PPh pasal 21. Nah, itulah kedudukan dari masing-masing. Nanti kalian ya cermati pelan-pelan, tetapi kalau mau main singkatnya saya beritahu aja nanti ya, bahwa ini kan pakai filosofi. Nah, kalau main ringkasnya ada ya. Oke, baik. Mari kita lihat ini contoh bagaimana kita memperlakukan sebuah penghasilan, apakah ini objek pajak atau bukan. Pertama, gaji dan tunjangan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Oke, jelas ini adalah objek PPh pasal 21. Ya, dipotong oleh pemberi kerja, misalkan bendaharawan DJP. Tunjangan PPh yang dibayar pemerintah. Oke, ini kasus ketika ada PNS, semua PNS itu menerima tunjangan PPh. Artinya kayak gini. Jadi pemerintah tuh baik banget ke PNS. Ngomong kayak gini. Wahai PNS, pegawai saya semua, kamu itu akan dipotong PPh pasal 21. Tapi kami kasihan. Maka agar PPh pasal 21-mu itu tidak memberatkan, saya kasih tunjangan, kasih uang, berarti dikasih uang yang besarnya sama dengan PPh pasal 21-mu, sehingga kamu akan menerima penghasilan dengan jumlah yang sama dengan yang seharusnya, seakan-akan tidak dipotong pajak. Itulah disebut tunjangan PPh. Ini objek pajak juga, jadi menambah penghasilan yang akan dikenakan PPh. Yang ketiga, klaim asuransi kecelakaan. Tentu saja bukan objek ya. Oke, clear. Pembagian seragam Satpam oleh PT Unilever Indonesia. Ingat, ini namanya Natura ya. Natura karena wujudnya barang. Kalau barang diterimakan kepada karyawannya, maka bukan objek pajak. Uang lembur objek pajak. Infak dari dompet duafa yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Agama ya. Dompet duafa itu sudah termasuk yang disahkan Kementerian Agama. Ini bagian terima bukan objek pajak. Honor guru tidak tetap merupakan objek pajak ya, cuma nanti hitungannya ada sendiri ya. Jadi jangan berpikir wah ini guru tidak tetap pajak kena pajak. Lihat dulu ya, harus dianalisis pelan-pelan ya. Uang arisan dari Dharma Wanita Kantor, apakah objek pajak? Tidak ya, karena itu sebenarnya uang gantian aja, uang bersama. Terus yang pertama dapat si A, kedua B, ketiga C, jadi uang mereka sendiri juga gitu. Catering pegawai, maksudnya kayak gini, pegawai dari PT Susi Air, ini contoh ya, saya tidak berafiliasi kemanapun, ini berarti perusahaan penerbangan. Nah, pegawainya itu dikasih makan gitu, berarti dikasih barang. Natura yang diterima oleh pegawai dari PT perusahaan penerbangan. Perusahaan penerbangan itu adalah perusahaan yang cara penghitungannya menggunakan dim profit atau norma khusus. Maka karena dia pakai norma khusus, maka natura yang diberikan oleh perusahaan tersebut menjadi objek pajak. Beda dengan yang ini, mana? Nah, yang nomor 4. Nomor 4 itu apa namanya? Bertolak belakang dengan nomor 9. Nomor 4, pemberi penghasilannya itu adalah perusahaan yang bukan final atau bukan memakai norma khusus. Tapi yang nomor 9 itu karena dia menggunakan norma khusus, maka menjadi objek pajak bagi yang terima. Terakhir, beasiswa S2 dari LPDP bagi yang terima bukan objek pajak. Baik, rekan-rekan semua, teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran awal untuk penghitungan PPh pasal 21. Kalau masih belum paham, ulang lagi pas pertemuan ditanyakan. Sukses selalu, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.